Assalamualaikum. Hai, halo, tabe-tabea. Nah, teman-teman, di sini kami lagi di kebun ya. Sesuai dengan janji saya di video saya yang di kebun membuat kopra part 1, saya akan membuat part 2-nya yaitu dengan menjelaskan manfaat kopra ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu kopra dan manfaat kopra, di sini saya jelaskan dulu tentang apa yang kami buat ini ya, teman-teman. Nah, ini suami saya lagi membelah-belah sisa kelapa yang kemarin belum selesai dibelah ya, yang waktu video saya yang di part 1 itu ya, teman-teman. Dan ini saya lagi melempar-lempar kelapa yang sudah dibelah ke atas para-para untuk nanti kita atur dan diasap ya. Dibuatkan api di bawah para-para biar kelapanya itu kering dan jadi kopra. Nah, oke, lanjut teman-teman. Pasti teman-teman semua bertanya-tanya, apa sih kopra itu? Ya, kopra merupakan salah satu turunan buah kelapa yang sangat banyak banget manfaatnya ya. Buah ini biasa digunakan untuk bahan baku kebutuhan berbagai industri, sehingga potensi ekspornya kian naik dari tahun ke tahun. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam tentang turunan buah kelapa yang satu ini, yuk simak penjelasan saya. Oke, pertama kita ke pengertian kopra dulu ya, teman-teman. Nah, kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan ya, teman-teman. Baik itu dengan cara melalui sinar matahari ataupun dikeringkan dengan cara diasap ya, teman-teman, dengan metode smoke drying system. Nah, kopra merupakan turunan dari buah kelapa yang sangat penting untuk pembuatan minyak kelapa dan beragam produk turunannya. Teman-teman paham ya kopra itu apa ya? Nah, kemudian kita ke morfologinya ya, yang wajib teman-teman tahu ya, ciri-ciri kopra itu ya. Nah, jika teman-teman belum tahu apa itu kopra, berikut ini saya kasih tahu morfologinya atau ciri-cirinya yang bisa memberikan teman-teman wawasan baru. Nah, pertama itu permukaannya berwarna coklat, putih, ataupun hitam. Ukurannya tidak ada yang sama, karena emang buah kelapa itu nggak sama ya, ada yang kecil besar. Kemudian ada yang permukaannya pecah, mulus, hingga berlubang. Nah, kadang-kadang memiliki aroma asap, karena emang dikeringkan kebanyakan melalui proses pengasapan ya, teman-teman. Jadi aromanya itu bau asap. Kemudian bentuk dagingnya seperti kelapa tua, tetapi lebih kering dan keriput. Nah, itu ciri-ciri kopra ya, teman-teman. Nah, berikut ini lagi saya memberitahu informasi tentang daerah yang penghasil kopra terbesar di Indonesia, biar teman-teman semakin luas wawasannya tentang kopra ini ya, teman-teman. Nah, sebagai salah satu negara penghasil kelapa terbesar di dunia, banyak kota-kota di Indonesia yang menjadi sentra pusat kelapa. Dari kelapa tersebut banyak bermunculan beragam produk turunannya. Salah satunya itu adalah ya kopra ini. Berikut ini daerah-daerah di Indonesia sebagai sentra penghasil kopra. Yang pertama itu ada Halmahera. Nah, selain terkenal sebagai pulau penghasil rempah-rempah, Halmahera merupakan penghasil kopra terbesar di Indonesia. Di pulau ini banyak pertebaran perkebunan kelapa yang sangat luas. Kemudian ada Manado. Selain terkenal karena makanan lautnya yang nikmat, Manado juga sebagai sentra kopra terbesar di Indonesia. Bahkan Manado juga sudah banyak diekspor ke berbagai negara. Kemudian ada Yogyakarta ya. Tanaman kelapa ini juga banyak tumbuh di Yogyakarta, terutama di Kulon Progo. Kini, kota ini menjadi sentra kopra di kawasan Jawa Tengah. Kemudian ada Banten. Banten yang juga tak mau ketinggalan untuk menjadi sentra kopra terbesar di Pulau Jawa sebagai bagian barat. Nah, itu ya daerah-daerah penghasil kopra terbesar ya. Nah, di daerah saya juga, saya bukan di Manado ya, tapi masih Sulawesi juga ya, Sulawesi Tengah juga, kami petaninya itu kebanyakan petani kopra. Nah, kemudian ini kita masuk ke manfaat kopra untuk kesehatan ya, teman-teman.
Nah, minyak turunan dari kelapa ini memiliki beragam manfaat kesehatan bagi tubuh. Nah, banyak banget ya manfaatnya ya. Ya, di antaranya itu yang pertama menjaga kestabilan gula darah. Kandungan zat medium chain triglycerides dapat membantu meningkatkan sensitivitas produksi insulin dalam tubuh sehingga dapat membantu menyeimbangkan gula darah dalam tubuh. Kemudian yang kedua ada mencegah osteoporosis. Minyak ini juga dapat membantu menyerap magnesium dan kalsium menjadi lebih baik sehingga persendian dan tulang tetap sehat ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu dia juga bisa membasmi parasit dalam tubuh juga loh. Mantap ya. Kandungan antioksidannya yang cukup tinggi berguna menangkal beragam radikal bebas dan parasit yang membahayakan tubuh. Kemudian menjaga kesehatan jantung juga loh teman-teman. Nah, jika diproses dengan baik, minyak kelapa juga bisa membantu meningkatkan kadar kolesterol baik. Asam lemak jenuhnya juga bisa mengubah kolesterol jahat menjadi kolesterol baik hingga bisa mengurangi penyakit jantung. Wow. Kemudian, dia juga bisa menurunkan berat badan loh teman-teman kalau mengkonsumsi ini dengan baik. Nah, kandungan asam lemak jenuhnya dapat membantu membakar lemak dalam tubuh lebih cepat dengan diiringi olahraga. Nah, mantap kan? Nah, beberapa selain itu, ini ada produk turunan kopra nih yang saya kasih tahu ke teman-teman. Beberapa contoh produk turunan kopra. Yang pertama itu kopra itu bisa olah menjadi minyak goreng ya teman-teman. Selain kelapa sawit, kelapa kopra juga ini bisa dijadikan sebagai bahan baku minyak goreng. Kemudian ada mentega. Turunan kelapa kering ini juga bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan mentega yang banyak digunakan beragam industri makanan. Kemudian kosmetik juga loh bisa. Kandungan antioksidan pada minyak kelapa dapat digunakan sebagai bahan dasar kosmetik yang berguna melembutkan serta menyehatkan kulit dan rambut. Kemudian selain itu bisa diproses menjadi sabun juga ya. Minyak kelapa merupakan bahan dasar dalam pembuatan sabun. Kandungan vitamin dan mineral tidak hanya membersihkan kulit tetapi juga menyehatkan. Nah, itu dia. Nah, kemudian terakhir ini ada pakan ternak. Bisa juga sebagai pakan ternak ternyata. Bungkil kelapa atau Copra expeller. Ini apa ya? Ampas kelapa ya. Yang kita kenal tuh ampas kelapa. Tuh bungkil kelapa itu masih memiliki kandungan lemak dan protein yang cukup tinggi. Bungkil ini bisa dijadikan pakan ternak sapi, kambing, dan babi. Bahkan bungkil kelapa ini banyak diekspor ke berbagai negara seperti Vietnam, India, dan negara-negara Asia lainnya ya teman-teman. Nah, itu dia ya. Sebenarnya masih banyak banget informasi tentang kopra ini, tapi nanti video-video atau informasi lainnya saya akan beritahu teman-teman di part 3 ini ya. Ini masih ada lagi part 3-nya, buatan kopra yang part 3. Jadi teman-teman ikutin terus ya. Masih ada banyak informasi yang akan saya beritahukan kepada teman-teman tentang proses pembuatan kopra ini. Mungkin di part 3 ini saya akan memberitahukan teman-teman tentang apa ya, pasaran ya, harga di pasaran tahun 2023 ini ya, akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024. Nah, jadi teman-teman ikutin terus. Nanti di part 3 saya akan memberitahukan informasi tentang kisaran harga atau pasaran kopra ini ya, sekitar berapa per kilogram atau per ton. Kalau di tempat saya itu dijual ya per ton ya. Nah, oke teman-teman, sudah dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di part 3 tentang itu yang saya bilang tadi, kisaran harganya ya teman-teman. Jangan lupa ikutin video saya ya teman-teman, biar bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi.
Ini kami sudah selesai menaruh kelapa yang sudah dibelah di atas para-para, sementara proses pengaturan kelapa biar nanti diasap semuanya tuh dikena merata ya. Oke teman-teman, bye. Nanti informasi lainnya tentang kopra saya akan jelaskan di video saya yang part 3 ya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih sudah menonton video saya teman-teman. Maaf kalau banyak-banyak kata-kata yang salah atau video yang kurang menarik. Tetap